Krisis iklim berdampak langsung bagi kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Mereka menanggung beban berat karena tumbuh dalam situasi yang mengancam dan membuat mereka lebih rentan secara fisik, sosial, dan ekonomi. Jika tidak melakukan sesuatu untuk merespons krisis iklim, kita akan memberikan beban yang berat bagi anak-anak sekarang dan di masa yang akan datang. Sayangnya, masih banyak anak-anak yang belum menyadari bahwa yang sedang kita alami saat ini adalah sebuah krisis. Kami berdiskusi dengan teman-teman child campaigners dan anak-anak yang terdampak oleh krisis iklim. Kami ingin menyuarakan suara teman-teman kami yang selama ini belum terdengar. Kami memutuskan untuk bergerak bersama-sama. Kami menginisiasi gerakan untuk mengurangi dampak krisis iklim sesuai dengan kapasitas kami. Tapi kami sadar, kami tidak bisa bergerak sendirian. Kami butuh dukungan orang dewasa, pemerintah, kakak-kakak kami, dan generasi pendahulu kami. Semuanya untuk membantu kami tetap dapat tinggal dengan aman dan layak di bumi yang kita tinggali bersama. Kami mau pesan dan suara anak dari daerah kami kepada pemerintah dan pemimpin dunia agar mereka mengambil tindakan nyata untuk teman-teman kami. Ternyata, kami tidak sendirian. Teman-teman kami di berbagai belahan dunia lain menyuarakan hal yang sama. Karena krisis iklim sama dengan krisis hak anak. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, laporan terkini Save the Children bertajuk Generation Hope secara global memaparkan bahwa diperkirakan 774 juta anak di seluruh dunia atau sepertiga dari populasi anak dunia hidup dengan dampak ganda, yaitu kemiskinan yang parah dan juga resiko iklim yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-9 tertinggi secara global terkait jumlah anak yang mengalami ancaman ganda tersebut. Dan pagi ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua Yayasan atau CEO Save the Children Indonesia, Ibu Selina Patasumbung, dan juga dengan perwakilan Child Campaigner Save the Children Indonesia, ada Rahman, untuk melihat langsung aksi nyata yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia bersama dengan anak-anak dan juga orang muda untuk menangani krisis iklim di tahun 2022. Selamat pagi Ibu Selina, Rahman. Selamat pagi Naila. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua. Nanti sebelum kita ingin tanya-tanya ke Rahman, pertama saya ingin ke Ibu Selina dulu untuk menjelaskan lebih jauh mengenai siapa sebetulnya Save the Children ini dan apa peranannya untuk Indonesia. Ya. Pertama-tama terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk hadir di acara ini. Save the Children adalah salah satu organisasi global terbesar yang fokus kepada anak. Kita didirikan di London hampir 103 tahun yang lalu dan saat ini kita bekerja di lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri upaya pemenuhan hak anak sudah kita lakukan sejak tahun 1976. Jadi sudah hampir lebih dari 40 tahun ya kita berada di tanah air. Nah, program-program kami ini ada di 19 provinsi. Ya, 9 provinsi diantaranya adalah tanggap darurat, bencana dan juga respons COVID-19. Ya, jadi cukup banyak memang bencana alam terjadi di Indonesia ya, sehingga hampir setengah dari program kami itu adalah respons bencana. Dari segi tematik, fokus program kita itu meliputi kesehatan dan nutrisi, pendidikan, perlindungan anak, penanganan kemiskinan anak, tata kelola hak anak, dan tentunya juga tadi pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat. Dari segi penggalangan dana, kami juga mendapat hibah ya dari donor internasional, berikut juga dari pemerintah kita sendiri dan juga korporasi domestik. Ya. Untuk desain dan implementasi program karena hak anak ini menjadi salah satu misi utama kita, tentunya anak-anak juga memberikan kontribusi dalam desain dan implementasi program kita. Jadi anak-anak selalu ada di dalam semua program kita. Betul begitu ya Rahman? Betul banget Bu Selina. Iya. Nah, ini menarik sekali tadi Ibu Selina sempat mengatakan bahwa kita ini kan negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi begitu. Nah, namun sekarang yang menjadi menarik juga isu terkait krisis iklim yang kita alami saat ini terutama di Indonesia. Nah, bagaimana Save the Children melihat dampaknya pada anak sih Bu Selina? Iya. Di bulan September tahun 2021, Save the Children secara global merilis sebuah laporan berjudul Born into the Climate Crisis.
di mana kita melihat bahwa anak-anak zaman sekarang itu mendapat beban yang sangat dan dampak yang sangat besar atas krisis iklim. Ada beberapa data yang saya mau quote di sini. Yang pertama, anak-anak menghadapi 3 kali lebih banyak ancaman banjir dari luapan sungai, 2 kali lebih banyak mengalami bencana kekeringan, dan 3 kali lebih banyak gagal panen. Sehingga tentunya dampak jangka panjang adalah kemiskinan dari anak dan keluarga. Tentunya itu juga dapat merembet kemana-mana ya. Kalau kita berbicara tentang isu kemiskinan, bisa juga pernikahan usia dini, putus sekolah, ya. Jadi banyak sekali hal yang berdampak dari krisis iklim ini. Nah, ini banyak juga media-media yang saat ini meliput tentang campaign yang dilakukan oleh Save the Children. Tapi apa yang paling menarik sih di-highlight mengenai krisis iklim ini lagi-lagi Bu yang ingin disampaikan kembali oleh Save the Children? Ya. Mungkin salah satu yang utama adalah tadi kita sudah bilang sangat giat dalam advokasi dan kampanye ya. Nah, kampanye tentunya diwakili oleh contohnya child campaigner seperti Rahman ya. Tapi dari segi advokasi kami terus-menerus selalu mendesak pemerintah juga untuk memberikan prioritas utama bukan hanya kepada pemulihan pasca bencana dan respons darurat, tapi juga untuk tindakan preventif seperti pengurangan resiko bencana ya. Dan sehingga kuratif dan preventif ini harus sejalan dan sejajar. Saya kasih contoh ya Naila. Ketika terjadi bencana alam mungkin yang barusan ini adalah di Cianjur ya. Kita melihat kerusakan yang begitu hebat pada infrastruktur. Dan tidak luput juga adalah bangunan sekolah. Ya, bangunan sekolah ini selalu terdampak dan kemudian untuk konstruksi bangunan tersebut untuk kembali melakukan proses belajar mengajar itu memakan waktu yang sangat lama sehingga anak-anak ini kemudian terputus edukasinya. Ya, jadi daripada kita menunggu sampai bencana terjadi, mari kita bersama-sama bekerja untuk mengurangi resiko bencana tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun di pemukiman. Nah, itu juga ya yang menjadi menarik dan juga ini kemudian oleh Rahman dan kawan-kawan ini menjadi satu gerakan yang kemudian dilakukan bersama begitu. Ini namanya adalah Child Campaigner. Ya, ini Rahman perwakilan dari Jawa Barat ya. Bisa diceritakan sedikit saja highlightnya sebelum nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya nih mengenai Child Campaigner dari Jawa Barat, Rahman. Boleh banget, makasih Kak. Terima kasih sudah diundang. Jadi Child Campaigner itu adalah sebuah komunitas atau sebuah wadah yang dinaungi langsung oleh Save the Children, di mana Child Campaigner ini adalah anak-anak, sekumpulan anak-anak yang mengidentifikasi masalah tentang krisis iklim tentunya, terus bagaimana cara dia melakukan aksi dan mengadvokasikan krisis iklim tersebut. Jadi Child Campaigner itu kumpulan anak-anak dan orang muda gitu untuk melakukan aksi campaign yang kebetulan tahun ini kita mengambil tema aksi generasi iklim. Aksi generasi iklim. Nah, kalau anak-anak nih usianya berapa sampai berapa tahun nih? Kebetulan kita karena mengambil tema anak dan orang muda, jadi itu di rentan waktu 14 tahun gitu ya, di rentan waktu 16 tahun sampai 22 tahunan, itu berada di Child Campaigner, yang dimana fokus kami adalah yang pertama tentu mengidentifikasi masalah. Seperti cerita Rahmi yang di Sulteng yang satu-satunya pencarian ayahnya itu dari nelayan. Jadi ketika Rahmi itu nomaden, jadi dia harus berpindah-pindah karena banjir rob. Begitupun yang di Jogja yang mereka terkena banjir dari Kali Code gitu. Jadi mereka tidak tahu sumber masalahnya dari mana, tapi mereka yang dihilir itu terkena dampak banjir sehingga mereka harus terganggu hak-hak anaknya gitu. Dan terakhir di Jawa Barat tentunya sebagai salah satu masterpiece kita tahun ini yaitu festival film dokumenter yang di dalamnya juga ada fashion show dari sampah plastik kan. Jadi mereka melakukan aksi itu dengan tujuan melihat masalah. Dikit aku highlight tentang Agus dari Pangalengan Kabupaten Bandung. Itu adalah seorang anak petani yang harus putus sekolah karena harus membantu pertaniannya yang terus gagal panen. Jadi ayahnya gagal panen Kak, gara-gara pertanian. Itu baru sedikit cerita. Nah, ini menarik sekali untuk kita gali lebih jauh ya Bu Selina di segmen berikutnya dan juga Rahman. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia berikut ini.
Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, masih bersama saya Ibu Selina dan juga ada Rahman yang tadi bercerita apa saja yang sudah dilakukan Save the Children begitu ya. Nah, tadi menarik sekali Rahman, kalau di segmen sebelumnya tadi Rahman bercerita ada fashion show dari sampah begitu ya. Nah, ini terkait dengan isu iklim di mana ada aksi generasi iklim yang juga dilakukan oleh teman-teman dari Child Campaigner ya namanya. Boleh Rahman ceritakan lebih jauh lagi aksi-aksi apa saja yang unik dan menarik gitu? Iya. Child Campaigner itu tahun ini Kak ada di 5 provinsi yang ada di Indonesia. Dan kebetulan kita punya jumlah sekitar 100 orang Child Campaigner atau juru kampanye anak. Jadi terkait aksi-aksi yang sudah dilakukan, sebetulnya kembali lagi bahwa setiap daerah itu membutuhkan masalahnya masing-masing dan penanganan yang tentu tidak bisa disamakan. Nah, makanya Child Campaigner itu mengusung inisiasi yaitu mengidentifikasi dulu masalah yang dibutuhkan oleh daerah tersebut apa. Misalkan fokus kita di Sulawesi Tengah itu tentang pantai karena mereka sering abrasi, banjirop. Akhirnya Rahmi dan teman-teman di Sulawesi Tengah mereka menanam mangrove, terus mengadakan drama musikal, teater yang tentang lingkungan tentunya, dan mengundang diskusi publik untuk bagaimana membahas climate crisis ini bisa awareness ke orang. Terus kalau di Kalicode atau di Yogyakarta itu mereka langsung advokasi dengan pemerintahnya bahkan dan melakukan aksi-aksi seperti halnya di Sulteng sesuai dengan isu mereka di mana mereka melakukan drama musikal juga. Dan di Festival Film Dokumenter ini kita melibatkan hampir lebih 5 forum anak di bawah naungan Kemen PPA. Jadi kita melibatkan forum anak, kita melibatkan juga sekolah-sekolah dan tentunya pemerintahan setempat atas inisiasi dan juga tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Mungkin itu aksi-aksi Child Campaigner di tahun 2022. Ya, jadi tentunya karena ini adalah orang muda ya, anak-anak muda begitu dengan campaign-campaign yang kreatif seperti itu tentu menimbulkan awareness ya bagi mereka yang ingin bergabung kembali. Terus apalagi nih Rahman, kalau Rahman lihat tadi kan ada yang Rahman ceritakan di Sulawesi gitu. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri seperti apa? Kalau di Jawa Barat sendiri kita dimulai dengan identifikasi masalah di awal tahun di mana Hari Air itu kita fokus untuk konsultasi kepada masyarakat maupun anak terkait bagaimana sebetulnya krisis iklim di mata mereka. Hari Air, kapan Hari Air tuh di bulan Maretan. Di Maret, di hari Maret tuh kita melakukan identifikasi melalui konsultasi anak di mana di situ kita menemukan ternyata 79% itu anak-anak tuh tahu tentang krisis iklim, tentang dampaknya kayak merasa lebih panas, suhunya lebih meningkat, curah hujan yang tinggi dengan intensitasnya. Namun mereka kebingungan bagaimana cara adaptasinya ternyata. Nah, maka dari itu setelah itu kita melakukan aksi berbentuk yaitu Festival Film Dokumenter yang dimana itu menjelaskan bahwa ternyata krisis iklim itu tidak hanya berbuah program yang global yang dirilis oleh G20 yang dirilis secara nasional, melainkan di dekat kita pun bisa dirasakan dan secara harus langsung. ada kesadaran yang sesegera mungkin untuk dibentuk begitu ya. Coba Bu Selina, mungkin apa yang ingin Ibu tanggapi terhadap aksi-aksi dari mereka nih Child Campaigner, dan juga balik lagi nih Bu Selina bisa jelaskan kembali terkait tujuan dari campaign Save the Children ini. Memang luar biasa ya semangat dan energi daripada anak muda. Kadang-kadang kita juga merasa agak malu begitu ya. Jadi memang kita mendukung sesuai dengan prinsip kita hak partisipasi anak, sehingga kampanye ini disiapkan dan dipimpin oleh Child Campaigner murni. Kita hanya mendukung dari belakang. Nah, tujuan kampanye tentunya yang pertama adalah meningkatkan awareness ya. Tadi sudah dibilang Naila ya. Nah, awareness ini berbeda-beda. Ada yang untuk anak muda kayaknya lebih tanggap karena akses ke teknologi. Tapi ada juga nih elemen masyarakat yang mungkin belum begitu paham. Apa sih krisis iklim itu? Dan kemudian bagaimana kita mencegahnya. Ya, jadi pertama adalah meningkatkan awareness, terus memberikan juga lebih banyak pengetahuan. Ya, tapi yang paling utama adalah meningkatkan ketahanan atau resiliensi daripada anak-anak, keluarga, komunitas terhadap dampak bencana alam. Itu tujuan daripada kampanye ini yang akan terus berlanjut sampai tahun 2025. Jadi berjangka panjang. Jangka panjang ya. Itu utama tadi tuh ya Bu ya, resiliensi ya. Betul. Untuk meningkatkan kembali ketahanan. Nah, kalau Rahman sendiri melihat sejauh ini apa saja sih yang menjadi tantangan dan kemudian caranya untuk menghadapi tantangan itu agar campaign ini bisa terus berjalan gitu loh.
Makasih Kak. Berbicara tantangan, tentu setiap hal yang kita ampu itu ada tantangannya masing-masing. Kalau kita di Child Campaigner itu menganggap Child Campaigner adalah sebuah keluarga besar gitu. Dimana ketika kita melakukan aksi, itu tuh sebenarnya bukan untuk orang lain yang berdampak global saja, melainkan untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan orang-orang terdekat kita. Berbicara tentang tantangan, tentu ada banyak banget tantangan yang pastinya itu dilakukan mengenai awareness. Makanya salah satu solusi kita adalah mengadakan festival film dokumenter. Kenapa? Karena anak muda itu sangat suka visualisasi dan dikemas secara elegan gitu. Sehingga orang tuh awareness, tapi tidak sadar bahwa mereka tuh sedang menonton film pendidikan, cuma bentuknya film pendek gitu, dokumenter. Padahal di dalamnya ada pesan-pesan dan makna-makna yang tersembunyi. Itu mungkin solusinya. Iya, kalau tidak tahu gimana akan melakukan aksinya begitu. Jadi dikasih ilmu pengetahuan dulu Iya, nih. identifikasi dulu masalahnya, baru setelah itu melakukan aksi. Dan Child Campaigner itu identik dengan riset. Jadi kita tidak akan pernah melakukan aksi kalau tidak ada risetnya, kalau tidak ada datanya. Dan itu memang yang kita terus jalankan dan atas inisiator juga dari anak-anak gitu. Serta dukungan dari Save the Children tentunya, Bu Selina. Baik, Ibu Selina, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dan yang ingin lagi didorong oleh Save the Children, terutama ini terkait dengan aksi generasi iklim, Bu Selina? Ya. Tadi kita sudah dengar ya bahwa memang anak-anak muda ini bermain cukup penting gitu ya dalam kampanye aksi generasi iklim. Tapi tentunya kalau kita berbicara soal negara ya, kemudian kita bicara soal global, di sini peran pemerintah sangat-sangat penting untuk memastikan atau menjaga suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, kami rasa masih ada kesempatan ya untuk mencapai target ini. Tapi ada beberapa hal nih yang harus dilakukan. Yang pertama ya, kita juga memastikan mengawal dan juga tentunya mendukung pemerintah dalam upaya mereka memastikan bahwa konvensi hak anak Sustainable Development Goal ini kemudian dapat dicerminkan dalam semua program-program pemerintah. Ya, jadi yang pertama adalah diintegrasi ke dalam program pemerintah menjadi prioritas. Yang kedua, memastikan bahwa ada komitmen untuk dana berkelanjutan. Ya, kita barusan melalui G20 Summit yang sangat sukses ya, dan di situ kita melihat banyak komitmen-komitmen mengenai krisis iklim. Nah, mari kita bekerja sama dengan pemerintah, baik juga dengan korporasi. Jadi memang untuk mengatasi krisis iklim ini kita perlu semua pemangku kepentingan bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, untuk aksi generasi iklim sendiri, kami juga mengajak kepada khalayak umum, mari ikut kampanye kita, ya, kita mendukung anak-anak. Ya, yang menjadi tentunya tombak dari masa depan ya. Ini nanti akan dampaknya lebih besar kepada anak-anak. Jadi it's not too late. Let's start now. Let's start now kalau kata Ibu Selina. Nah, kalau dari Rahman ini seperti apa bahwa anak-anak muda ini kan menjadi tombaknya nih untuk masa depan. Seperti apa kemudian yang ingin dicapai lagi dari campaigner ini, seperti apa nih dari anak-anaknya? Iya, makasih Kak. Berbicara tentang harapan ya, tentu tadi sudah dibilang bahwa krisis iklim artinya krisis hak anak. Di mana krisis hak anak itu mengganggu masa depan anak, kesejahteraan, baik pendidikan, ekonomi, dan segala macamnya. Nah, seorang child campaigner itu selalu diajari bahwa mereka tidak pernah ingin menjadi pahlawan maupun menjadi penyelamat bagi setiap orang. Melainkan mereka berharap dengan adanya child campaigner, setiap orang mau dan mampu dan sadar untuk menjadi penyelamat, untuk sadar menyelamatkan dan menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri. Karena sekarang saatnya gitu. Tema di tahun depan kita sekarang saatnya gitu. Jadi di 2023 aksi generasi iklim itu mengusung sekarang saatnya untuk melakukan apapun. Aksi sekecil apapun akan menjadi besar jika bersama. Dan terakhir, sebagai seorang anak muda tentu child campaigner itu berharap bahwa kami memiliki jargon nih Kak. Jadi child campaigner itu kalau kita bilang child campaigner gitu, jawabannya satukan tekad, tunjukkan aksi, berdampak bagi bumi. Keren sekali. Nah, kalau Ibu Selina ini melihat kalau banyak ya child campaigner seperti Rahman yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Seperti apa sih harapannya Bu Selina?
Ya, harapan kita tentunya terus mengembangkan ya network daripada anak-anak. Bahkan juga bukan hanya di Indonesia, banyak sekali di masa lalu itu dan tentunya di masa depan kita mengkonek nih anak-anak Indonesia dengan anak-anak di luar negeri. Karena di setiap program kita di luar negeri, mereka juga mempunyai wadah seperti ini untuk anak-anak muda. Sehingga mereka dapat sharing, dapat saling belajar, ya. Bahkan juga berkoordinasi di tingkat internasional seperti di G20 kemarin. Ada juga anak-anak dari luar negeri yang berkampanye secara virtual, ya, kepada pemimpin-pemimpin dunia dan juga kepada perwakilan kedutaan ya yang ada di Jakarta ini. Jadi memang it's very powerful. Children's voice is very powerful. All they need sebenarnya hanya adalah akses, ya, kemudian kapasitas, ya, dan mungkin juga didukung sedikit untuk dana ya. Tapi memang harapan kedepannya ini adalah ini akan skala yang jauh lebih masif karena itulah yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak daripada krisis iklim. Iya, sangat setuju Ibu Selina. Nah, terakhir ini Rahman, bagaimana bagi mereka yang tertarik nih ingin bergabung menjadi boleh child banget. campaigner? Ini menarik banget ya. Tentu anak muda itu perlu terlibat aktif. Jadi di 5 provinsi ini di tahun 2023 kita akan membuka 5 provinsi baru. Dan terkhusus di Jawa Barat kita akan mulai penyebaran di kabupaten kota yang itu akan dimulai Januari tahun depan. Jadi mungkin boleh nanti ada di IG-nya Save the Children maupun Child Campaigner di 5 provinsi yang sudah berjalan dan 5 provinsi yang akan datang. Semoga semakin banyak ya mereka yang tersadarkan begitu ya. Kita tunggu banget sih. Apa tadi 3 jargonnya? Satukan tekad, jadi satukan tekad, tunjukkan aksi berdampak bagi bumi. Berdampak bagi bumi. Terima kasih Ibu Selina dan juga Rahman sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami mengenai Save the Children, tentunya melalui aksi generasi iklim. Semoga memang dampaknya bisa kita rasakan dalam waktu dekat ya, dan juga tadi bisa ada gerakan masif nanti berikutnya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Selamat Pagi Indonesia.